Setelah obrolan kedua orang tuaku berakhir, akhirnya siang itu pun ayahku kembali keluar rumah menuju rumah almarhum Pak Parman untuk menunggu kedatangan jenazahnya dari rumah sakit. Setelah ayah pergi, aku pun kembali melakukan aktivitasku seperti biasanya. Namun, tidak beberapa lama setelah itu, tiba-tiba ibuku mengajakku pergi ke pasar untuk berbelanja. Sally, mari ki terne ibu neng pasar. Sally, habis ini antar ibu ke pasar, ucap ibu. Injih, iya, jawabku sopan. Dan setelah beberapa lama kemudian, akhirnya kami pun berangkat ke pasar tradisional untuk berbelanja bahan makanan yang akan digunakan ibuku selamatan. Sesampainya di pasar, waktu itu aku dan ibuku dikejutkan dengan adanya kakek-kakek pengemis yang tiba-tiba berdiri di belakangku. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung terkejut hingga membuat jantungku seketika berdetak cepat. Tapi karena di pasar ini memang banyak sekali pengemis, akhirnya aku pun menganggap pemandangan ini sudah biasa. Namun anehnya, setelah kami memberinya uang, kakek pengemis tersebut tidak kunjung pergi. Beliau memandangiku dengan wajah keheran-heranan. Itu terlihat dari ekspresi wajahnya yang serius memandangiku dari atas hingga bawah. Bahkan sebelum pengemis itu pergi meninggalkanku, aku sempat mendengarnya berbicara lirih. Seakan arek si enom, kasihan anak masih muda, ucap pengemis tersebut. Mendengar hal itu, tentu saja aku hanya diam sambil melangkah pergi mengikuti ibuku yang saat itu sibuk dengan belanjaannya. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya saat itu aku dan ibuku langsung pergi meninggalkan pasar tersebut. Waktu itu aku juga sempat merasa terheran-heran dengan isi belanjaan ibu. Yang awalnya aku kira selamatan yang dimaksud membeli bahan makanan, ternyata tidak. Waktu itu ibu malah membeli telur ayam Jawa, bunga-bunga, dan seekor ayam hitam. Karena waktu itu aku merasa aneh, aku pun langsung menanyakan hal itu kepada ibuku. Loh, jare selamatan bu? Loh, katanya selamatan bu, tanyaku. Jare sopo? Kata siapa? Jawab ibu. Lawau jenengan sanjang bapak selamatan. Lah, tadi ibu bilang ke ayah mau selamatan, tanyaku sopan. Yo, iya, jawab ibu singkat. Lo kok mboten tumbas ayam potong, kados umumnya tiang selamatan, jenengan badhe masak nopo? Loh, kok nggak beli ayam potong seperti umumnya orang selamatan? Ibu mau masak apa? Tanyaku heran. Wis menengahi, sudah diam saja, jawab ibu. Dan tanpa berani membantah perkataan ibuku, aku pun kembali diam sambil terus melangkahkan kakiku menuju rumahku. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Waktu itu aku hanya di rumah bersama ibuku, karena ayahku saat itu masih berada di rumah almarhum Pak Parman. Karena sudah menjadi tradisi di desaku, jika ada orang yang meninggal sudah terlalu sore, jenazah akan dikebumikan keesokan harinya. Bapak mulai jam pinten, bu? Bapak pulang jam berapa, bu? Tanyaku. Bapakmu melekan dek Pak Parman sampai isu. Ayahmu begadang di rumah Pak Parman sampai pagi, terang ibu. Bapakmu melekan dek Pak Parman sampai isu. Ayahmu begadang di rumah Pak Parman sampai pagi, terang ibu. Dan seperti biasanya, jika ayah sedang tidak ada di rumah, aku selalu tidur di kamar ibuku sambil menemaninya agar beliau tidak kesepian. Malam itu sebelum kami tidur, kami ngobrol ke sana kemari sambil mendengarkan suara hujan yang saat itu tiba-tiba turun dengan sangat deras. Ibu sesok teh selamatan nopo? Kok kadosnya penting? Ibu besok mau selamatan apa, bu? Kok kelihatannya penting? Tanyaku memulai pembicaraan. Nyelameti sampean, Duk. Cek atoh teko bala. Selamatan untukmu, nak, biar jauh dari musibah, jawab ibuku. Mendengar hal itu, tentu saja aku langsung terkejut dan kembali kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku. Kok ibu sampai harus melakukan selamatan demi diriku, pikirku dalam hati. Namun, belum selesai aku kebingungan. Tiba-tiba malam itu aku kembali mencium wangi bunga melati. Bau tersebut tiba-tiba tercium oleh hidungku dengan sangat menyengat, seolah bunga tersebut ada di dalam rumahku. Anehnya,
Tanpa mencari sumber bau tersebut, tiba-tiba ibu langsung mengunci pintu kamar ini sambil terlihat sangat tergesa-gesa. "Wis, ayo turu aja rame ayo. Lek krungu apa-apa meneng ae yo, Nduk. Sudah, ayo tidur, jangan berisik ya. Kalau kamu dengar apa-apa, diam saja ya nak," ucap ibu tiba-tiba. Melihat tingkah ibuku yang seolah merasakan hal aneh, tentu saja aku langsung merasa ketakutan dan langsung menuruti semua perintah ibuku tanpa mempertanyakan alasannya. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Detik demi detik, malam itu adalah malam yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Karena di malam itulah yang akhirnya menjadi awal aku mengetahui jika aku dan keluargaku sebenarnya telah menjadi incaran setan sejak lama. Malam itu, setelah aku dan ibuku mencium aroma bunga melati, tiba-tiba kami mendengar suara lemparan benda dari arah samping rumahku. Suara lemparan tersebut terdengar sangat jelas dan berulang-ulang. Bahkan aku pun yakin jika saat itu ada seseorang yang sengaja melempari tembok kami dengan sesuatu yang kuduga kuat adalah telur ayam. Karena selain baunya yang amis, aku kembali teringat saat aku melihat samping rumahku memang penuh dengan cangkang telur ayam yang berserakan. Oh, suara iki to sing garai omahku akeh ndok bosoke. Oh, suara ini tah yang membuat rumahku banyak telur busuknya, pikirku dalam hati. Karena aku pikir itu adalah kesempatanku untuk melihat siapa pelaku pelempar telur busuk tersebut. Aku pun akhirnya mengajak ibuku untuk membuka jendela kamar dan mencari tahu siapa sebenarnya pelaku pelempar tersebut. Tapi anehnya, bukannya mau mencari tahu, ibuku saat itu malah memelukku dengan sangat erat sambil memberi tanda agar aku tetap diam dan tidak banyak bergerak. Melihat hal itu, tentu saja aku hanya diam sambil kembali merasa heran dengan sikap orang tuaku yang menurutku sudah sangat tidak masuk akal. Namun, belum selesai aku memikirkan hal itu. Tiba-tiba, aku sangat terkejut tidak karuan. Karena malam itu, aku tiba-tiba mendengar suara lompatan yang seolah berasal dari kamar ini. Suara tersebut terdengar sangat dekat hingga lompatan demi lompatannya terasa menggetarkan lantai yang ada di kamar orang tuaku ini. Blek, 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 blek. Mendengar hal itu, tentu saja tubuhku seketika gemetar tidak karuan. Keringat keluar bercucuran hingga aku kesulitan untuk bernafas. Dan yang paling membuat aku semakin ketakutan adalah waktu itu lompatan tersebut hanya mondar-mandir di dalam kamarku dan seolah memang sengaja menunggu dan menggangguku. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya waktu itu aku pun memberontak dan berteriak sekuat tenaga untuk mengusir sosok yang kuduga adalah pocong tersebut. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya waktu itu aku pun memberontak dan berteriak sekuat tenaga untuk mengusir sosok yang kuduga adalah pocong tersebut. Karena selain aku sudah tidak kuat lagi dengan gangguan ini, aku pun waktu itu tidak tega melihat ibuku yang mulai terlihat menangis terseduh-seduh. "Pergi kamu! Jangan ganggu aku!" teriakku sambil membuka selimutku. Dan benar, di tengah cahaya yang gelap karena lampu kamar yang memang sudah dimatikan, aku waktu itu memang melihat sosok pocong yang berdiri tepat di hadapanku. Sosok tersebut selain menyeramkan, dia juga terlihat sangat menjijikkan. Matanya yang sudah hampir keluar, ditambah dengan wajahnya yang sebagian sudah hancur, membuat pemandangan waktu itu tidak akan pernah bisa aku lupakan selama hidupku. Melihat hal itu, tentu saja aku semakin terkejut dan langsung berteriak histeris, sambil masuk ke dalam selimut dan kembali memeluk ibuku sambil menangis tidak karuan. "Bu, Bu, pocong! Bu, pocong, Bu! Bu, pocong! Iki ana apa sih, Bu? Ya Allah! Ana apa aku mau urip ngene terus? Bu, pocong, Bu! Bu, pocong! Ini ada apa sih sebenarnya? Ya Allah, ada apa? Aku nggak mau hidup seperti ini terus.
pintihku. "Wes nduk, sabar nduk. Sudah nak, sabar nak," ucap ibuku lirih. "Wes gak usah ditutup-tutupi maneh, aku wis gede, aku dudu arek cilik maneh. Aku ero ana sing gak bener di omah iki. Ana apa genahe? Lapo jempol sampean kok taleni? Lapo ndek tembok kok dibendoki ndok bosok? Mbek iku lapo akeh men barang ndek isor kasur? Sampean mbek bapak iku lapo sih genahe?" "Sudah, tidak usah ditutup-tutupi lagi. Aku udah besar, aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu ada yang salah sama rumah ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa jempol kaki ibu selalu diikat? Kenapa tembok rumah selalu dilempari telur busuk? Dan ngapain itu banyak sekali barang aneh yang ada di bawah kasur? Bapak dan ibu tuh sebenarnya ngapain?" ucapku dengan nada yang sedikit tinggi sambil terus menangis terseduh-seduh. Waktu itu, tanpa menjawab semua pertanyaanku, lagi-lagi ibu langsung menarik tanganku dan kembali memelukku dengan sangat erat. "Percaya ibu yo nduk, ibu ndek kene nglindungi sampean. Wes iku diomongno meneh ae. Percaya ibu ya nak, ibu di sini melindungimu. Udah, itu semua kita bahas besok saja," ucap ibuku. Dan lagi, belum selesai aku mendengar jawaban ibuku, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki orang dewasa yang terdengar seperti langkah kaki orang pincang.